Oke, hai teman-teman, selamat datang ke YouTube channel Maharis Klinik. Hari ini merupakan episode pertama dari Maharis Dermatalk, di mana pasien-pasien Maharis bisa melontarkan berbagai pertanyaan dan dokter-dokter Maharis akan menjawabnya, sehingga kita semua bisa belajar dari pengalaman bersama. Nah, di episode kali ini saya akan bahas beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh salah satu pasien kami, Alisa Hawadi. Jadi yang dua ini, itu tuh kemarin aku sempat jerawat semingguan gak hilang sama sekali, dan aku yakin itu bukan jerawat biasa. Akhirnya sama dokter Kevin kemarin kayak sempat ditekan gitu pakai alat, aku nggak tahu apa karena mata aku ditutup. Cuma ditekan terus udah gitu aku ngerasa kayak di laser gitu sampai bau gosong. Cuma memang udah rata sih karena kemarin tuh kayak dipaksa keluar gitu. Terus sekarang udah jadi kayak koreng gitu, cuma. Oke, jadi ya memang biasanya kalau di Maharis Klinik itu ketika ada jerawat, saya selalu lebih suka untuk tidak disuntik karena beberapa alasan ya. Kalau kita suntik jerawat itu kan kita menggunakan injeksi yang namanya itu Kenacort. Kenacort itu adalah steroid. Nah, salah satu efek samping steroid adalah kalau kita suntiknya terlalu banyak atau placementnya itu terlalu superficial atau terlalu di layer yang kurang tepat, bisa menyebabkan efek samping seperti bolong. Jadi makanya banyak teman-teman yang suka berkeluhan kalau setelah disuntik jerawatnya itu menjadi bolong kulitnya. Jadi saya sebisa mungkin kita tidak suntik. Nah, jadi cara membedakannya gimana? Kalau pasien datang dengan jerawat yang terinflamasi, yang merah, yang it looks very angry, dan itu baru hari pertama atau hari kedua, belum ada matanya diraba tapi mulai ada seperti nodus di kulit, that's a good time for us to do an injection. Tapi sebisa mungkin kalau kasus Alisa seperti ini udah lebih dari 1 minggu, dan begitu saya inspeksi itu ada matanya walaupun hanya kecil dan nggak terlalu terlihat, itu saya lebih suka diekstraksi. Nah, ekstraksinya juga ada teknik sendiri ya. Jadi kalau jerawatnya itu di dalam sekali dan sulit untuk keluar, kita butuh untuk menciptakan satu saluran di mana jerawatnya itu yang di bawah bisa keluar ke atas dan bisa dibersihkan secara tuntas tanpa menyebabkan bekas yang berlebih. Jadi kita pakai laser CO2 to create a micro hole or micro trauma. Jadi setelah ditembak itu diekstraksi secara perlahan sehingga jerawatnya bisa bersih, tuntas tanpa menyebabkan bekas. Lalu yang biasanya kita lakukan setelah dikerjakan laser CO2 adalah diberikan laser dengan gelombang 1064. Ada laser Reflight atau Picogenesis di sini yang biasanya saya tembakkan. Fungsinya untuk menurunkan koloni P. acnes atau koloni bakteri penyebab jerawat. Jadi nanti jerawatnya nggak balik-balik lagi di area yang sama. Jadi setelah ditembakkan laser 1064, biasanya itu kita follow up dengan laser V-beam atau laser dengan gelombang pulse dye yang berfungsi untuk menurunkan inflamasi, kemerahan pada kulit. Jadi jerawatnya itu sudah bersih, sudah diekstraksi, ditembakkan laser untuk membunuh koloni P. acnes, ditembakkan laser lagi untuk menurunkan inflamasi dan kemerahan pada kulit. Sehingga kemerahan dan bekas-bekas jerawatnya itu tidak akan memanjang. Susah aja ketutupnya karena kan dia warnanya hitam kan. Dan kalau misalnya Pico laser itu yang aku suka ya, kalau kalian lihat nanti muka itu kayak tuh. Nah iya, kinclong atau glowing setelah dikerjakan Pico laser ini adalah satu ciri khas fitur yang membedakan Picogenesis dengan alat-alat laser lainnya. Karena kalau saya selalu jelaskan pasien saya begini, kalau kita menggunakan alat yang non Pico atau alat yang di nanosecond, itu vibrationnya seperti ini, tek, tek, tek. Contoh ya, kalau Pico laser dengan gelombang dan vibrasi yang jauh lebih cepat, itu frekuensinya seperti ini, jauh lebih cepat, sehingga pada saat kita tembakan ke kulit, apa yang terjadi, vibration ini atau ketukan yang sangat cepat ini bisa menyebabkan neokolagenisasi atau pembentukan kolagen yang baru. Nah, itu yang biasa langsung dilihat tuh. Seketika pasca pengerjaan ada sedikit lebih berkilau, hari ke-1, hari kedua pasca pengerjaan lebih terlihat lagi glowing atau kinclongnya ini di kulit. Kinclong-kinclong loh, dan itu karena Pico laser plus krimnya dokter Kevin juga sih. Jadi emang Pico laser tuh kalau misalnya kayak di... Betul, jadi laser, sebaik-baiknya laser itu hasilnya tidak akan maksimal kalau kita tidak sertakan dengan krim atau cosmeceutical yang tepat. Jadi kalau krim laser itu kan kita kerjakan 15 menit, 20 menit di klinik sebulan sekali, sedangkan krim yang teman-teman pakai, krim pagi atau krim malam, itu terpapar di kulit kita sama 24 jam. Jadi all the good things are happening while you sleep, while you're doing your activities. Jadi secara sinergistik bisa memberikan hasil yang lebih baik. Laser tuh kalau misalnya kayak di
apa ya, kayak di perlaseran dia kayak Rolls Royce-nya gitulah, karena memang alatnya mahal banget dan memang bisa lihat major result gitu loh sama si Pico Laser. Dan Pico Laser tuh banyak ya guys, ada Pico Genesis, ada Pico Sure. Kalau yang aku pakai ini di Maharis tuh kalau nggak salah Pico Genesis. Betul. Jadi Pico Genesis dan Pico Sure perbedaan utamanya karena Pico Sure juga salah satu alat yang banyak dipakai. Pico Genesis juga salah satu alat Pico terbaik yang kita gunakan di Maharis Klinik. Perbedaannya adalah dari panjang gelombang. Kalau Pico Genesis itu menggunakan gelombang 1064, sedangkan Pico Sure menggunakan gelombang 755. Saya pribadi, I love gelombang 1064 karena indikasinya itu lebih beragam. Selain bisa digunakan untuk kehitaman, bisa untuk menurunkan koloni P. acnes. Setahu saya belum ada ya research-nya yang membuktikan kalau gelombang 755 atau alat Pico Sure itu bisa digunakan untuk menurunkan koloni P. acnes. 1064 juga memiliki afinitas yang baik terhadap air, water molecules. Oleh karena itu, air itu adalah sasaran tembak kita pada saat kita mau menstimulasi kolagen pada kulit. Jadi pasca pengerjaan Pico Genesis dengan gelombang 1064 itu hasil glowing, hasil kinclong itu sangat terlihat. Dan memang itu kayaknya satu-satunya laser yang menurut aku paling cocok di kulit aku gitu. Yang lainnya sih aku udah sempat nyoba juga, sempat ada hasilnya, tapi yang ini tuh ya. Jadi saya ingin tambahkan ya, mungkin teman-teman yang followers Alisa dan tahu journey-nya, itu Alisa kan has been battling for some time ya with acne and rosacea. Kenyataannya sebenarnya tata laksana seharusnya nih kita berikan obat makan. Obat makan itu dikenal dengan nama isotretinoin atau nama lainnya Roaccutane atau derivat vitamin A. However, it's not a vitamin, yes. Roaccutane atau isotretinoin itu is a real hardcore medication. Jadi pada saat kita memberikan dan meresepkan pada pasien, itu ada efek-efek samping yang mungkin terjadi dan itu harus dikomunikasikan secara jelas. Dan pada saat saya berbicara dengan Alisa, memang ada keinginan untuk hamil dalam waktu dekat. So that's a big contraindication. Oleh karena itu tidak saya berikan. That's a very important factor ya pada saat teman-teman datang ke dokter estetik atau dokter kulit. Pada saat konsultasi, you have to talk about your life plans also. Jadi treatment atau perawatan yang kita berikan bisa secara komprehensif dan tidak menjadi kontraindikasi with all your other life goals. Karena pada saat contoh misalnya Alisa mulai, saya berikan obat Isotret atau Roaccutane ini, itu biasanya course-nya cukup lama, bisa selama 6 bulan. Dan setelah di stop obat ini, kalau pasien tersebut ada rencana untuk hamil, itu harus ada yang namanya clear off period selama 6 bulan setelah dosis terakhir, baru bisa secara aman mengandung dan melahirkan. Jadi itu hal yang sangat penting untuk dikonsider. Jadi oleh karena itu, terkadang kalau teman-teman lihat masih ada aja 1-2 jerawat yang timbul. Nah caranya gimana? Solusinya gimana? Yang kita bicarakan tadi, digunakan laser CO2, laser V-beam, dan semua teknologi-teknologi yang kita punya untuk menangani masalah-masalah jerawat tersebut. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan seputar kulit, kecantikan, atau pertanyaan seputar kosmetik dermatologi lainnya, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa sekalian vlog nih, mention Maharis Klinik pertanyaan kalian seperti yang Alisa kerjakan tadi, dan akan kami rangkum dan akan dijawab oleh semua dokter Maharis di video berikutnya. Jangan lupa untuk likes and subscribe, and please mention our vlog to your friends or anyone who may find this useful. Thank you for watching.